Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing 5 tabungan yang sebaiknya dimiliki agar keuangan selalu stabil. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai, dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Nah, baik, langsung aja yang pertama, tabungan yang sebaiknya dimiliki agar keuangan selalu stabil yaitu tabungan dana darurat. Nah, ini sangat penting banget ya. Dibandingkan tabungan-tabungan yang lain, teman-teman harus utamakan dulu punya tabungan dana darurat. Apabila kita dalam keadaan darurat ya, mendesak, kita punya tabungan dana darurat, bisa pergunakan uang tersebut. Insya Allah itu akan menghindarkan kita dari yang namanya hutang. Jadi sebelum teman-teman punya tabungan-tabungan yang lain, usahakan dulu punya tabungan dana darurat. Tapi Ri, aku tuh malas banget nabung, soalnya udah nabung keambil lagi, nggak apa-apa. Kalau teman-teman keambilnya bukan karena kesalahan teman-teman, tapi untuk keperluan mendesak, nggak apa-apa. Emang itu fungsinya ya. Aku juga sama menabung dana darurat. Kalau dalam kondisi mendesak, darurat, ya pergunakan uang tersebut. Kecuali kalau memang nih teman-teman nabung kemudian tabungan tersebut kepake untuk yang nggak penting, jangan kayak gitu mah ya. Tapi kalau untuk situasi yang mendesak, gak apa-apa, berarti tabungan tersebut udah digunakan sebagaimana mestinya, benar-benar udah ada manfaatnya, ada fungsinya. Jadi ayo mulai dari sekarang harus banget persiapkan tabungan dana darurat ya. Kemudian yang kedua, tabungan yang sebaiknya dimiliki agar keuangan selalu stabil yaitu tabungan untuk pengeluaran rutin. Nah, jadi silahkan kalau teman-teman ngerasa aku mah sering banget nih ada pengeluaran ini, pasti aja per bulan atau mungkin per 6 bulan. Contoh, aku mah sering mudik per 6 bulan sekali. Nah, persiapkan tabungannya. Biar apa? Biar gak ngambil dari tabungan dana darurat ya. Karena tabungan dana darurat itu untuk kondisi yang mendesak, yang tiba-tiba kayak gitu ya. Pengeluaran kejutan. Nah, kalau kita udah tahu nih tiap bulan pasti aja ada kondangan, atau mungkin per 6 bulan sekali pasti aja mudik, atau per setahun sekali bayar pajak kendaraan. Nah, kita persiapkan dananya dengan cara menabung untuk keperluan rutin ya, yang sudah kita tahu. Jadi misalkan teman-teman mudik 6 bulan sekali, tiap mudik tuh butuh dananya berapa, nah sisihkan per bulan selama 6 bulan itu harus terkumpul berapa. Jadi kalau nanti mudik gak usah bingung lagi ya uangnya dari mana, gak usah ngambil dari dana darurat juga kalau teman-teman sudah mulai menabung untuk pengeluaran rutin tersebut. Nah, kayak gitu. Kalau kondangan juga sama, aku mah pasti tiap bulan ada aja kondangan ke teman, banyak yang nikahan. Nah, persiapkan. Mau itu per hari atau mungkin per minggu, sisihkan, gak apa-apa receh-receh. Jadi pas ada kondangan, teman-teman enak kalau dananya sudah dipersiapkan seperti itu. Jadi bedanya kalau tabungan dana darurat untuk keperluan yang kita tidak ketahui ya, mendesak, tiba-tiba, keperluan kejutan kayak gitu. Sementara untuk tabungan pengeluaran rutin kita persiapkan karena kita udah tahu pasti ada pengeluaran tersebut kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, tabungan yang sebaiknya dimiliki agar keuangan selalu stabil yaitu tabungan pendidikan. Nah, meskipun teman-teman misalkan ya baru nikah, belum punya anak, tidak ada salahnya mulai menyisihkan untuk tabungan pendidikan. Atau mungkin anaknya masih kecil, masih lama sekolah juga nggak apa-apa. Justru semakin lama ya jaraknya, semakin teman-teman ringan menyisihkannya. Kalau udah mepet kan, misalkan tahun depan nih, setahun lagi anak mau masuk sekolah, ya pasti kita nabung per hari atau mungkin per bulannya cukup besar nominalnya ya, karena ya tempo atau mungkin waktunya terlalu singkat. Tapi kan kalau misalkan baru nikah atau mungkin anak masih kecil, jarak masuk sekolah itu masih 5 tahunan atau mungkin 4 tahunan, teman-teman lebih leluasa ya, punya waktu lama untuk menabung tabungan pendidikan anak. Aku juga alhamdulillah ya dari beberapa tahun ke belakang udah mempersiapkan tabungan untuk pendidikan anak. Nah, kalau aku pribadi gak apa-apa ya aku sharing. Aku nabungnya berupa uang dulu, yang udah lumayan terkumpul, aku ubah jadi aset real. Aku beliin logam mulia dan alhamdulillah aku ngelihat ya tahun sekarang harga logam mulia semakin tinggi. Jadi intinya insya Allah lah kalau nabung di logam mulia itu gak bakalan rugi kalau untuk jangka waktu yang cukup panjang. Jadi teman-teman juga boleh misalkan
nabung dulu sekarang per hari berapa, nanti udah terkumpul untuk 1 gram logam mulia dibeliin, udah dibeliin logam mulia udah simpen aja, terus ngumpulin lagi, kebeli lagi 2 gram atau mungkin 3 gram, simpen lagi, nanti bila mana perlu untuk biaya sekolah anak tinggal jual, insya Allah gak bakalan rugi ya. Kemudian yang keempat, tabungan yang sebaiknya dimiliki agar keuangan selalu stabil yaitu tabungan target. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah punya tabungan dana darurat, kalau memungkinkan masih ada uangnya dari penghasilan teman-teman, silahkan menabung target. Tentukan aku tuh pengen target apa nih di tahun depan, pengen kebeli apa ya, misalkan aku mah pengen beli kamera untuk bisnis misalkan ya, bisnis fotografi silahkan. Atau mungkin aku mau pengen beli mesin fotokopi untuk usaha ya, modal usaha silahkan. Insya Allah lah teman-teman juga tiap harinya akan semangat bekerja, semangat hidup hemat, semangat hidup sederhana kalau teman-teman punya target kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, tabungan yang sebaiknya dimiliki agar keuangan selalu stabil yaitu tabungan hari tua. Nah, jangan pernah berpikir, masih lama, aku masih muda ini, nyantai, nanti aja nabungnya. Nah, kalau udah tua mah bukan saatnya menabung untuk bekal hari tua, itu mah saatnya menikmati. Justru mumpung kita lagi muda nih, masih produktif, masih bisa cari uang, masih menghasilkan. Kalau sekiranya memungkinkan ya, uangnya ada, silahkan sisihkan sebagian untuk tabungan hari tua. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah membebani. Cukup sehari 5.000, 10.000 atau mungkin 2.000 nggak apa-apa ya. Apalagi jangka waktunya masih lama, insya Allah nanti lumayan terkumpulnya. Misal nih udah lumayan terkumpulnya, jadikan aset real, belikan 1 gram logam mulia, kemudian simpan, nabung lagi, kayak nabung untuk pendidikan anak gitu ya, kurang lebih sisihkan per hari berapa atau mungkin per minggu berapa, atau tiap dapat uang kaget, tiap dapat uang bonusan, tiap dapat lemburan, sisihkan untuk tabungan hari tua ya. Emang iya kita punya anak, tapi kan jangan jangan terlalu mengandalkan atau menggantungkan. Kita kan nggak tahu ya, amit-amit nih misal rezeki anak kita nanti kurang atau mungkin dia punya tanggungan yang cukup besar juga, masa iya kita mau ngerepotin, bener gak? Jadi ya usahakan kita mandiri aja, punya bekal sendiri ya. Syukur-syukur kalau nanti anak kita soleh solehah, rezekinya lancar, pasangannya juga sama soleh solehah, gak jadi masalah ya, uang tabungan gak bakalan mubazir. Jadi kalau kemungkinan buruknya kondisi keuangan anak kita kurang baik, kalau kita punya tabungan hari tua, kita gak bakalan bingung-bingung amat gitu loh ya. Tapi aku mah penghasilannya gak seberapa, aku mah gak sanggup nih kalau harus punya 5 tabungan ini. Nah kalau misalkan tidak memungkinkan ya, misalkan untuk sehari-hari aja susah banget, gak usah maksain, fokus aja menyisihkan untuk tabungan dana darurat, karena itu yang paling penting di antara kelima tabungan ini ya. Aku doain nih mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan barokah, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di setiap hari kita. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.